Halo, selamat malam. Di tempat kalian lagi banjir nggak guys? Atau hujan? Jaga kesehatan ya. Karena sekarang lagi musim hujan dan musim banjir. Jadi yang mau bepergian jauh hati-hati di jalan. Semoga kalian semuanya selamat sampai tujuan dan tetap dijaga kesehatannya. Tetap semangat. Kebetulan di depan ini lagi banjir. Banjirnya itu setinggi betis kaki. Motor aku nggak bisa keluar dan aku bener-bener kayak dari pagi sampai udah sore ini aku nggak bisa kemana-mana guys. Jadi ya aku bikin konten aja buat kalian semuanya untuk ditayangin malam ini biar kalian semuanya ada ada yang bisa ditonton untuk malam ini. Kalian semuanya selain mendengarkan, kalian ikut komen juga dong biar aku makin semangat. Kalian tuh suka banget gak sih cerita dengan konsep pondok pesantren aku ini gitu? Karena apa ya, aku takut nih karena beberapa konten aku tuh ternyata banyak banget yang ngambil dan motong-motong videonya untuk dijadiin konten sama mereka. Jadi tuh kayak oh my god, ini jadi bumerang juga buat aku. Menurut kalian, kalian suka gak sih dengan konten aku ketika aku di pondok? Atau kalian lebih suka konten aku ketika aku udah kerja atau aku pas zamannya sekolah atau pas zamannya kecil di kampung? Silahkan komen di kolom komentar. Nanti aku bakal bikin cerita lagi untuk kalian semuanya. Komen terbanyak itu bakal aku lanjutin ceritanya. Seperti yang kalian ketahui, aku dari dulu ketika masuk pondok itu orang yang pertama kali aku lihat, orang yang pertama kali yang aku suka, bukannya yang aku suka sih, lebih tepatnya orang yang pertama kali bikin aku nyaman adalah Kak Zainal. Dia itu abang-abangan di pondok. Sebenarnya sebelum aku menjadi adik-adikannya dia, itu ternyata ada beberapa teman-teman aku yang dulunya juga dekat sama dia. Sampai pada akhirnya ternyata temen aku tuh mungkin dia ngerasa risih atau dia ngerasa kayak ini agak lain ini orangnya gitu. Jadi si Kak Zainal ini lama-lama tuh kayak menjauh dari si adik-adikan ini. Nah, aku mungkin karena udah terlanjur baper dengan perlakuannya dia, sehingga pada saat itu aku lupa kalau misalkan itu adalah salah satu caranya dia untuk mendapatkan aku. Dan setelah itu mungkin banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat aku tuh kayak makin yakin bahwasanya dia ternyata punya kelainan seksual gitu. Nah, awal-awal munculnya dia, aku juga nggak berani untuk melakukan yang seperti apa namanya tuh hubungan dan lain sebagainya gitu, karena aku pikir aku di sana kan tujuannya untuk belajar, untuk mencari ilmu gitu. Dan aku keluar dari zona nyaman aku aja tuh udah syukur banget gitu loh. Dan ketika ketemu dengan Kak Zainal yang welcome, yang humble banget sama aku dan ngelindungin aku banget gitu loh ketika ada orang-orang yang mungkin ada niatan yang gak baik sama aku, Kak Zainal tuh selalu terdepan untuk ngejaga aku gitu. Selain Fajri ya. Jadi ya lama-lama jadi tumbuh perasaan gitu. Dia kan bener-bener effortnya luar biasa ke aku. Dulu kan aku emang mungil, kecil, dan centil gitu kan. Emang so cantik banget dulu nih aku ini gitu. Kalau sekarang ya mungkin udah kelihatan dewasa kali ya. Jadi gak kayak dulu lagi gitu. Centilnya udah biasa, udah kalem sekarang gitu. Kalau dulu pas zaman aku umur belasan tahun, itu tuh aku bener-bener kayak centil. Terus ngerasa diperhatiin cowok sedikit aku udah langsung baper gitu kan. Yang penting nih cowok tipe aku, kalau dia mau gas aku silahkan kayak gitu. Makanya udah banyak sih sebenarnya teman-teman yang ngasih tahu sama aku tuh kalau misalkan sama cowok jangan kayak gitu. Jadi mereka tuh takut aku terlalu berlebihan dan terlalu masuk ke dalam dunia yang sebenarnya itu tuh nggak boleh di apa namanya tuh terlalu jauh gitu kan. Terus sampai pada akhirnya ini Kak Zainal ini ternyata punya perasaan sama aku. Dia menyatakan perasaannya itu sama aku dan akhirnya kan kita pacaran tuh. Aku diajak main ke rumahnya beberapa kali tuh pas lagi liburan. Aku kan jarang banget pulang. Maksudnya tuh kayak aku mah main di pondok aja, walaupun teman-teman pada pulang pas libur dijemput sama orang tuanya, aku tetap di pondok aja. Nah, waktu itu kan pertama kali aku libur itu di pondok, dibawalah sama Kak Zainal pulang. Terus aku ketemulah sama Fajri.
Nah, ketemu sama Fajri sekali itu biasanya kayak first impressionnya itu aku sama dia tuh kayak biasa aja gitu. Dia adiknya Kak Zainal dan aku sebagai temannya Kak Zainal di situ. Terus apa namanya? Ya yang nggak sedekat sekarang gitu, karena Fajri dulu tuh suka kabur-kaburan anaknya, suka main motor-motoran gitulah sama temen-temennya yang masih muda gitu. Jadi mereka tuh emang sih aku tuh beda sama dia tuh cuman berapa satu tahun apa ya, setahun atau apa, tapi beda tipikal gitu. Aku tuh termasuk cowok rumahan, termasuk cowok feminim, sedangkan dia tuh cowok yang aktif, hyper aktif banget gitu, main pun juga hyper gitu. Nah, lambat laun kan dari situ tuh karena dia sering ngelihat aku pulang bareng sama Kak Zainal, akhirnya kan aku sama keluarganya Kak Zainal jadi akrab, jadi kenal dekat gitu. Jadi kalau orang tuanya datang besuk ini anak-anaknya, aku tuh suka dipanggil, mana adek kok nggak dibawa ke sini kayak gitu. Jadi aku lumayan dekat sama mereka. Sampai pada akhirnya kan si Fajri itu memutuskan untuk ke pondok itu gara-gara ada aku sebagai temennya yang ada di sana gitu. Udah tuh kan. Em, ini posisinya waktu itu aku sama Kak Zainal lagi baik-baik aja. Aku sama dia tuh emang emang jarang komunikasi yang kayak lama gitu kan. Tapi setiap malam kita usahakan untuk selalu ketemu gitu. Jadi walaupun dia tuh punya posisi yang lumayan bagus di pondok itu, dia itu kan kadang suka jadi asisten Pak Kiai gitu. Jadi karena dia udah lama juga di sana, sebentar lagi dia juga bakalan mengabdi di pondok itu. Jadi kadang dia suka gantiin gantiin kelas gitu, gantiin guru-guru yang misalkan gak dateng atau yang lagi sakit gitu atau berhalangan, itu kadang suka diganti sama Kak Zainal gitu. Nah, waktu itu kan aku sekelas sama Kak Zainal. Jadi Kak Zainal itu kayak gantiin kelas gitu. Aku sama teman-teman yang lain ya biasa aja karena kita kan taunya oh dia lagi gantiin ustazah yang nggak masuk gitu. Jadi dia dia ngajarin kita. Akhirnya di situ tuh dia selalu kontak mata sama aku kayak adek gimana paham gak kayak gitu. Jadi suka nanya ke aku. Terus teman-teman yang lain tuh kayak kok lu mulu sih yang ditanyain deh, kita kok nggak pernah ditanyain. Terus aku bilang kayak gini ya, Ustadz mohon maaf ya teman-teman yang lain kenapa nggak ditanyain, kenapa saya doang. Aku di depan teman-teman yang lain aku selalu panggil dia Ustadz. Aku selalu panggil dia Ustadz karena aku menghargai posisinya dia waktu itu. Tapi kalau di luar kelas beda lagi, aku panggilannya panggilan sayang gitu. Jadi kadang aku panggil dia Bubuy gitu, Buy Buy gitu. Dia juga kadang suka panggil aku Bubub gitu. Jadi Buy sama Bub itu adalah panggilan kesayangan dia yang dilontarkan sama Kak Zainal ketika kita berdua gitu. Eh, aku kan panggil dia Buy, Buy nanti malam kita di mana nongkrongnya gitu. Terus kata dia oke nanti nanti dikabarin ya Bu kayak gitu. Emang lebay banget, emang jijik banget. Emang jijik banget. Tapi dulu tuh aku ngerasa kayak dimanjain gitu kalau dipanggil bubub bub kayak gitu. Amit-amit dah. Kalau sekarang aku pikir kayak dinajis. Ogah banget kalau dipanggil kayak gitu sekarang, kayak apaan banget sih alay gitu kan. Tapi kalau dulu tuh aku senang gitu dipanggil kayak gitu. Udah tuh kan malam-malam kita setiap malam tuh selalu ketemu, entah itu di asramanya dia, entah itu di taman, entah itu di pos ronda, entah itu di saung. Pokoknya dia selalu kayak Bub nanti kesini ya, nanti kakak tunggu di sini ya Bub gitu. Jadi aku selalu apa namanya itu selalu bawa buku nih, bawa buku, bawa minuman kayak kalau ada orang yang bertanya ngapain sih malam-malam berduaan di sini gitu, aku selalu bawa buku buat ngeyakinin orang kalau misalkan aku lagi belajar kayak gitu. Singkat cerita waktu itu ternyata si Kak Zainal ini dia bareng sama tiga temennya. Salah satunya Kak Bagas, terus Pak Yuda itu juga ada di sana. Cuman waktu itu Pak Yuda itu tuh kayak bener-bener fokus banget dengan hafalan gitu. Jadi Kak Zainal, Kak Bagas sama Kak Yuda ada di sana semua. Terus ada satu lagi temannya siapa namanya Kak Arif apa ya. Nah, yang Kak Arif itu tuh dia, aduh murotalnya bagus banget. Dia tuh suka lomba MTQ dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Jadi Kak Arif itu bagus banget suaranya, mana dia tinggi, putih, badannya itu badan kayak kurus tapi nggak krempeng, ngerti nggak sih, kayak tinggi kurus,
dan bagus gitu, bersih, kulitnya juga bersih. Yang namanya Ma'arif pasti kayak gitulah bentuknya. Nah, Kak Zainal kan duduk lah di tengah-tengah. Terus aku bilang, loh kak, lagi pada ngumpul, aku balik lagi ya. Mau kemana dek? Itu kata Kak Yuda. Aku mau belajar sih sebenarnya sama Kak Zainal, tapi kalau kakak lagi pada ngumpul, aku balik lagi aja. Udah nggak apa-apa, kumpul bareng sama kita di sini nggak apa-apa. Terus aku bilang, aduh aku nggak enak banget karena di situ posisinya senior semua. Terus mereka tuh pada anteng banget, maksudnya kayak gimana sih, udah kalem gitu loh. Kalau yang seumuran sama aku pada petakilan gitu, ngomongnya kemana-mana. Terus kalau cerita nggak jelas kayak gitu kan. Kalau sama mereka tuh kumpul bener-bener kayak aduh adem banget, kayak ubin masjid gitu kan. Akhirnya aku duduk lah tuh kan di sampingnya Kak Bagas. Nah duduk di situ canggung banget sampai kayak ditawarin kan, Ade mau ngopi nggak? Kamu suka kopi nggak sih dek? Kata Kak Bagas gitu. Suka. Ya udah kita bikin kopi dulu yuk. Bikin di mana kak? Ayo di dapur gitu. Jadi di dapur kantin ada, dapur asrama juga ada kan. Dapur kantin aja yuk, yang lebih dekat gitu. Terus gue bilang, kakak, aku titip buku ya. Aku taruh buku di depannya Kak Zainal. Kak Zainal waktu itu lagi ngapain ya? Aku lupa. Bahaya dia lagi duduk bareng sama Kak Yuda, sama Kak Arif. Lagi ngisi TTS. Ya, lagi ngisi TTS. Iya, lagi ngisi TTS. Terus aku nitipin buku, terus dia ngambil buku aku kayak dipegang sama dia. Gemes banget. Gemes banget sumpah, demi apapun. Dia tuh bener-bener kayak sweet banget lah, manis gitu loh cara dia memperlakukan aku. Terus aku bilang, kakak mau kopi juga, terserah kamu lah. Kakak nanti ngikut aja katanya gitu. Udah tuh kan, karena kita berlima di sana, jadinya kita bikin kopi 5. Tiba-tiba si Ilham ngejar aku. Woi ade gitu kan. Terus aku belok ke kantin kan. Terus si Kak Bagas ngomong, Dek itu teman kamu manggil kayaknya deh. Hah iya kak. Kenapa? Kata aku gitu. Lu kemana aja sih? Dicariin ke kamar gak ada, dicariin ke toilet gak ada, dapur gak ada. Ya gue ada di sini. Lu nyariin gue buat apaan? Kagak apa-apa sih. Gue nggak bisa tidur. Ayo kita main. Oh main apa malam-malam? Terus lu mau kemana? Mau bikin kopi? Ikut dong. Boleh. Kak Bagas, Ilham boleh ikut? Boleh, nggak apa-apa. Ya udah tuh kan. Si Ilham ini kan dia beda asrama sama aku. Cuman dia suka main sama aku. Dan kalian udah tahu lah ya, di kamar aku walaupun kita bertiga, itu aku dua lagi anak itu tuh nggak begitu dekat. Jadi mereka punya teman main sendiri. Aku juga punya teman main, yaitu si Ilham, Fajri, si siapa lagi, pokoknya nggak satu circle sama yang satu kamar dengan aku gitu. Jadi kayak gitu. Aku bilang kayak gini, Ilham lu mau kopi juga? Boleh lah, boleh. Ayo gitu kan. Pergilah kita ke dapur kantin. Terus kita bikin kopi, set. Udah tuh kan, udah jadi. Kita bawalah kopi itu masing-masing ke tempat kita nongkrong, yaitu depan saung yang ada taman gitu. Ada ayunan juga di situ, Nah di situ tuh udah ada 3 orang kan. Ada 3 orang. Aku tambah 3 lagi jadi 6. Kak, Ilham ikut gabung ya? Oh iya nggak apa-apa, silakan gitu. Lo ngapain kesini sih dek? Lo circle lo kenapa senior semua? Nah nggak apa-apa. Tadi gue niatnya mau belajar, mau konsultasi sama Kak Zainal, tapi ternyata lagi rame. Ya udah, kepalang basah. Jadinya gue ikutan gabung lah. Oh gitu. Fajri mana? Terus Kak Zainal juga nanya. Oh iya dek, Fajri mana? Nggak tahu, kayaknya dia di kamar deh. Soalnya tadi dia nggak main ke tempat aku. Oh, kamu nggak berantem kan? Enggak, aku nggak berantem kok kak. Oh ya udah, kalau misalkan dia nanti ada balik, suruh kesini aja gitu. Oh iya kak, siap. Terus aku main ayunan tuh. Aku sama Ilham main ayunan. Kenapa kita main ayunan? Karena kita tuh merasa kayak masih bocil banget gitu. Dan abang-abang kita yang di depan ini tuh kayak udah menganggap kita tuh kayak masih bocil gitu. Terus ya gitu, gemes lah. Nah si Kak Arif ini kan suka nanya-nanya sama Ilham kan, Ham gimana belajarnya kemarin kayak gini-gini. Ternyata si Kak Arif ini ternyata interestnya itu ke si Ilham ya jawabnya cuek-cuek aja, karena aku pikir
si Ilham ini cowok normal gitu. Dia nggak begitu baper diperhatiin kayak gitu sama Kak Arif. Dan aku pikir juga Kak Arif merhatiin dia kayak gitu ya biasa aja gitu, karena mungkin dia pengen nanya-nanya aja gitu. Kalau aku kan kepalang baper ya, udah dideketin sama Kak Zainal terus tiba-tiba udah baper, jadinya kita pacaran gitu. Dan aku baru tahu ternyata momen seperti ini dialami juga banyak orang di pondok-pondok sebelumnya gitu. Jadi kayak banyak ya cerita-cerita yang masuk ke aku. Aku juga pernah mengalami itu gitu. Jadi dulu tuh ada juga kakak senior yang baik banget sama aku, jajanan aku dibeliin, makan aku diingetin, terus kalau sakit aku dijagain kayak gitu. Dan ternyata itu terjadi juga sama aku, kata dia gitu. Dan itu angkatannya dia tuh udah masih kayak angkatan 2021, 2022 kayak gitu-gitu, masih dekat-dekat ini. Kalau aku kan di tahun 2014 kemarin gitu kan. Jadi udah lama dan ternyata tuh berlanjut terus gitu. Dan apa ya? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya selagi itu baik gitu kan. Cuman akunya yang kebablasan gitu. Lanjut. Selesai dari situ, aku kan sama Kak Zena biasa-biasa aja kalau ada teman-teman yang lain. Tapi kalau nggak ada orang lain, itu kadang dia suka melukin aku, dia suka meluk, suka ngerangkul, kadang suka megang pinggang aku kayak gitu. Dia suka kayak touch body banget gitu loh. Jadi aku tuh nggak bisa lepas dan jauh-jauh dari dia kalau misalkan lagi berduaan sama dia gitu. Pernah juga waktu itu aku dibonceng sama dia. Jadi pas dibonceng sama dia tuh tangan aku tuh selalu ditarik ke depan sama dia. Jadi kayak suka disuruh melukin dia terus. Kayak gitu, katanya takut aku jatuh. Nah terus udah kan, selesai dari obrolan itu, kita kembali ke asrama masing-masing. Kita mau ke kamar masing-masing karena itu udah jam setengah 12. Dan sedangkan jam setengah 4 kita udah harus bangun lagi. Akhirnya kita kembali, aku berpisah dong sama pacar aku. Dadah bubub kayak gitu. Dia manggil dadah bubub tapi nggak pakai suara. Dadah bubub kayak gitu. Dadah bubuy kayak tahu gitu. Ih jijik banget. Oh jijik tapi dulu tuh gemes tau. Nah sampai di kamar, terus aku masuk ke kamar kan. Temen aku yang satu belum tidur, yang satu lagi udah tidur. Terus aku langsung naik karena aku tidurnya itu di lantai 2. Maksudnya di tempat tidur yang lantai 2-nya. Terus tiba-tiba teman aku ini nanya, dari mana dek? Tadi aku dari luar. Oh pantesan. Lagi ngapain tadi? Lagi nongkrong aja sih. Bosan soalnya di dalam gak ada orang tadi. Iya, Ana juga tadi lagi di luar, makanya Ana gak di dalam. Ini juga baru pada balik. Oh iya. Nah dia tuh kayak pakai bahasa Ana ente kayak gitu gitulah. Tapi cakep anaknya. Cuman aku gak begitu tertarik sama dia karena ketahu terlalu kaku menurut aku gitu. Terus udah ngantuk ya? Belum sih. Kita cerita-cerita yuk. Hah? Cerita apaan? Tumben banget ini anak tuh cerita-cerita. Kataku, boleh. Mau cerita apa emang? Mau cerita tentang masa kecil yuk. Kataku, gak seru banget. Tapi seru sih sebenarnya. Aku kalau menceritakan masa kecil aku pasti ceritain tentang sahabat aku Fajar, atau aku ceritain tentang bagaimana aku dulu kecilnya seperti apa kayak gitu kan. Nah terus dia cerita nih, jadi waktu aku kecil, aku sebenarnya dulu tuh pengen banget jadi tentara. Tapi entah kenapa saat aku duduk di bangku SMP, ternyata pilihan aku untuk menjadi tentara buyar seketika. Kenapa? Karena ada beberapa kasus katanya tentara itu harus tinggi, terus harus tahan banting, harus rela pergi dari keluarga tanpa tahu pulangnya kapan, dan mengabdikan dirinya untuk negara Indonesia. Dan aku pikir kalau aku seperti itu, aku kayaknya belum bisa deh. Berarti kamu masih setengah-setengah. Tapi waktu aku SD, aku itu udah niat banget untuk pergi menjadi tentara TNI. Emang iya? Iya. Terus pas zamannya aku lulus SMP, mata aku ternyata minus. Mata aku rusak
karena aku sering nonton, aku sering baca buku terlalu banyak, terus akhirnya mataku ternyata mengalami kegangguan, dan itu menutup kemungkinan aku untuk bisa menggapai mimpi aku. Oh, berarti kamu itu kalau pakai kacamata pas zaman SMP? Pas mau lulus. Dan pas mau lulus, ini mau SMA, baru dah aku memutuskan untuk pergi ke pondok. Karena apa? Karena ada satu orang sepupu aku lulusan dari pondok ini. Tapi kamu tahu nggak apa? Dia lulusan pondok ini, tapi dia punya cerita yang aku juga nggak tahu sih benar atau enggaknya. Takutnya dia bohong. Emang dia cerita apa sama kamu? Katanya dulu ada satu kasus di mana kasus itu nggak boleh diungkap ke khalayak ramai. Bahkan orang tua pun tidak boleh nge-up kasus itu. Emang kasus apaan? Tapi aku takut ih. Takut apa? Takut kalau misalkan kasus itu gak benar-benar terjadi. Tapi sepupu kamu itu udah lulus. Sudah. Dia udah lulus dan sekarang lagi mengabdi di salah satu perusahaan di bidang pendidikan juga sih kayaknya. Udah jarang ketemu lagi sama aku. Dia punya banyak cerita tahu tentang pondok ini. Kamu kenapa nggak mengulik kisah itu dari dia? Sepertinya kalau misalkan aku ulik, semakin banyak yang aku tahu tentang pondok ini, semakin berat aku untuk bisa melanjutkan di sini. Kita nggak usah lanjutin cerita itu. Kita cerita yang lain aja yuk. Dia tiba-tiba memutuskan pembicaraan dan dia nggak melanjutkan ceritanya tentang kasus apa yang pernah terjadi di pondok itu. Aku kan udah tegang banget dong. Aku udah sange banget tuh waktu itu. Maksudnya kayak Astagfirullahaladzim. Maksudnya kayak aku udah tegang, aku udah menunggu-nunggu gitu. Apa nih gitu kan. Ternyata dia nggak mau lanjutin ceritanya. Ya udahlah, nanti aku tanya sendiri sama Kak Zainal gitu kan. Ada orang dalam di sini gitu. Kalau kamu gimana dulu pas zamannya kecil? Kamu pengen jadi apa? Waktu aku kecil nggak pengen jadi apa-apa sih. Karena waktu aku kecil aku udah disuruh mandiri sama orang tuaku. Waktu aku SD kelas 4, aku udah nyari uang jajan sendiri. Manen kelapa, manen coklat, kadang juga suka manen buah-buahan kayak manggis, duren. Tapi seru banget tau, pas zaman aku kecil, aku punya sahabat namanya Fajar. Jadi Fajar itu temen aku waktu masih orok sampai aku lulus SMP dan memutuskan untuk SMA di sini. Sampai sekarang aku lagi kangen juga sih sama dia. Dulu waktu aku kecil, Fajar itu selalu nemenin aku kemana-mana. Terus ada juga Yogi. Terus waktu aku kecil, aku sebenarnya bukan cowok pada umumnya. Maksudnya gimana, Dek? Aku dulu waktu kecil sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang. Aku suka diledekin, dijailin, dan suka dibilang cowok kecewe-cewean. Enggak ah. Sekarang aku lihat kamu biasa aja sih. Itu kan dulu. Kalau sekarang aku berada di dalam topeng aku. Kamu gak tahu aja, ada beberapa anak di pondok ini yang suka jahil sama aku. Siapa? Adalah pokoknya. Jadi dulu tuh aku gak punya mimpi apa-apa. Tapi dulu aku pernah
Aku pernah mimpi kayak seru kali ya jadi artis, ditonton banyak orang, disebut-sebut namanya sama orang, diperhatiin, kayaknya seru ya. Terus kalau kita diliatin sama orang-orang pada kenal sama kita. Tapi itu dulu sih. Sekarang aku lebih suka menyendiri, nggak suka keramaian. BTW di keluarga kamu cuman kamu doang yang mondok? Aku enggak sih. Bapak sama ibu aku dulu juga di pondok, dan mereka hafalannya bagus banget. Aku kadang suka belajar sama mereka. Lalu sekarang bapak sama ibu kamu di mana? Bapak sama ibu aku udah pisah. Mereka udah gak bersama-sama lagi. Makanya aku memutuskan untuk pindah ke pondok ini aja. Karena aku gak mau mengingat momen-momen waktu kita masih bersama. Maaf ya, Ade gak tahu. Gak apa-apa deh, santai aja. Lalu sekarang ibu sama bapak kamu kepisah di kota yang sama atau di kota yang berbeda? Jujur aku udah gak tahu mereka berdua ada di mana. Mereka berdua ninggalin aku dan nitipin aku ke nenek. Sampai aku lulus SMP, mereka semua gak peduli sama aku. Nenek aku yang minta aku untuk kayak lanjutin sekolah di pondok aja. Kamu masih punya nenek ya? Masih? Kalau Ade udah gak punya nenek. Nenek sama kakek Ade itu udah gak ada waktu Ade kecil. Sebelum Ade lahir juga mereka udah gak ada. Kapan-kapan main ke tempat aku ya. Nanti kita ketemu sama nenek aku. Boleh. Kamu juga nanti boleh kok main ke rumah aku. Nanti kamu bisa main dan ketemu sama bapak sama ibu aku. Emang boleh dek? Boleh. Nanti main aja. Dulu teman-teman aku waktu zamannya aku sekolah di kampung, itu mereka suka main ke rumah, suka bertamu gitu. Dan bapak sama ibu aku tuh seneng kalau aku banyak teman. Ya udah kalau gitu nanti ajak aku ya. Oke. Aduh aku ngantuk banget. Tidur yuk. Ayo. Dia tidur, aku juga ikutan tidur. Kita tertidur pulas sekali karena kita benar-benar kayak tidurnya tuh pas posisinya ngantuk. Tiba-tiba kita ngedengerin suara murotal, suara bacaan Al-Quran gitu. Karena itu udah menandakan kalau udah mau datang waktu subuh. Waktu itu di kampung aku 4:30. Jadi jam 3:30 kita harus sudah siap-siap. Kalau kita punya kalau kita punya hajat besar, kayak kita misalkan coli nih malam-malam, atau misalkan kita berasa kayak mimpi basah gitu kan. Anak-anak di sana tuh kan ada yang baru puber gitu kan dan sebagainya. Jadi mereka tuh kadang suka mandi tengah malam sebelum itu. Kalau aku nggak masturbasi, aku ya langsung ini aja sih, bersih kayak cuci muka, sikat gigi, terus langsung wudhu kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa tengah malam itu tuh aku ngelihat si Fajri sama 2 temennya pada mandi. Terus aku mikir kayak, loh si Fajri ngapain di mandi nih? Aku kan suka nebak-nebak kan, kayak elah si Fajri jangan-jangan dia coli tadi malam gitu kan. Akhirnya aku langsung deketin dia kan. Itu jam 3:30 itu. Yang lain udah pada mau ke masjid semua. Yang lain udah pada ke masjid. Teman aku yang di kamar itu juga udah pada pergi ke masjid. Aku nyamperin si Fajri kan. Woi, kamu ngapain kesini? Aku mau mandi.
Hayo habis ngapain tadi malam? Enggak, nggak habis ngapa-ngapain. Kenapa mandi? Ya emang pengen mandi aja biar seger badannya. Bohong. Pasti habis itu kan. Apaan sih dek? Kagak. Ih, gak usah malu-malu kali. Aku juga pernah kayak gitu kok. Diam ah. Diam kata si Fajri gitu. Tungguin di depan ya. Jangan kemana-mana dulu. Jangankan tunggu di depan, masuk ke kamar mandi juga mau. Emang kamu mau masuk kamar mandi bareng sama aku? Boleh. Ya udah ayo temenin aku. Ditariklah tuh tangan aku ke dalam toilet. Set. Pintu toilet dikunci. Di situ posisinya aku bener-bener kayak kaget, sekaget-kagetnya kayak, Fajri lu ngapain sih Jiri? Udah diem aja, lu temenin gue di sini. Gelap soalnya, gue nggak mau, gue takut. Murotal masih terdengar. Di toilet itu aku berdua. Toiletnya cuma satu doang, toilet satu doang. Jadi tuh kayak satu asrama ada satu toilet yang di luar, ada satu toilet di dalam. Nah ini posisinya adalah toilet di luar asrama. Jadi aku tuh bisa ngelihat dia karena dia di luar asrama ya. Kalau misalkan di dalam asramanya dia kan aku nggak bisa masuk ke dalamnya. Terus bener dong aku disuruh nungguin dan aku tuh jadi tuh toiletnya itu ada apa ya, ada semen kayak buat naro-naro sabun biasanya, tapi aku diangkat sama Pak Fajri ke atas itu dan aku disuruh duduk di situ nungguin dia. Bener-bener ya. Untung itu tuh gelap. Gelapnya itu gelap remang-remang kayak gitulah, maksudnya nggak kelihatan jelas banget gitu. Untung itu gelap. Dia buka baju, bajunya disuruh pegangin baju gua. Celana buka juga, celananya pegangin. Terus sampai ke kolor-kolor, sampai ke CD-nya juga dipegangin semua. Terus kesempatan buat aku kayak nyiumin aroma yang semalam gitu kan. Ternyata benar masih ada aroma pandannya dia gitu di celananya. Terus aku bilang kayak gini, Fajri, jorok banget sih ini celananya, bau pandan kata gue gitu. Alah kayak lu nggak pernah aja. Emang bener ya, lu ngapain semalam? Cuman main tangan doang. Ya elah kalau gitu lah lu minta bantuan sama gua aja. Emang lu bisa bantuin gua? Bisa, kalau ntar malam pengen lagi ntar gue bantuin. Boleh kata dia gitu. Dia kan paling gak bisa ditantangin ya. Boleh, bener ya, ntar pinjam tangan lu ya buat main ya gitu. Terus dalam hati aku bilang kayak gini, jangankan tangan Tri, mulut gue juga boleh. Mau nakal banget emang. Terus udahlah tuh kan, sudah selesai dia mandi, udah wangi, udah bersih. Terus aku bilang kayak gini, ini baju gak usah dipakai ya, ini udah kotor. Terus aku bilang, udah pakai handuk aja keluarnya. Ih tapi malu dek, udah pakai aja handuknya. Pakai handuk tuh kan. Terus, kamu mau digendong lagi nggak? Ya iyalah, orang aku kalau aku turun nanti kepala aku kena kloset gitu kan. Kalau aku jatuh gimana? Kamu mau tanggung jawab? Iya, sini. Dia megang apa tuh bagian badan aku, karena aku dulu mungil kecil dan centil ya. Jadi dia megang badan aku, terus dia ngegendong aku. Tiba-tiba tiba-tiba itu handuk melorot dan kataku, Fajri, itu handuknya lepas. Terus dia bilang kayak gini, ya ampun, sorry deh, aku masih digendong sama dia tuh. Dan aku ngerasain itu dong. Kataku, geli banget sih ah. Itu tuh masih tidur, tapi panjang banget aku. Terus akhirnya aku bilang kayak gini, udah cepet pakai handuknya, udah mau sholat itu. Terus aku langsung ini kan beres-beres sambil bajunya tadi jatuh. Aku ambilin, aku bawain tuh bajunya dia. Saking baiknya aku sama dia. Coba wudunya gimana? Nanti aja wudunya di masjid gitu. Udah, akhirnya aku anterin dia ke kamar. Terus dia pakai deodoran, pakai parfum, pokoknya udah wangi, udah seger. Terus aku juga disemprotin parfum sama dia. Nih aku kasih parfum katanya. Shhh. Aku masih kebayang-bayang dengan kejadian tadi gitu kan. Terus beberapa kakak-kakak senior itu pada ngeliatin asrama masing-masing kayak, udah pada bangun belum? Diketok-ketokin semua tuh kan. Kataku, udah kak, udah bentar kak gitu. Ayo cepat, udah mau mulai nih. Sholat malam dulu, habis itu sholat tahajud, habis itu murojaah, habis itu kultum, habis itu senam pagi atau olahraga pagi. Biasanya olahraga paginya biasa ada yang senam, ada yang badminton, ada yang jogging dan lain sebagainya. Pokoknya itu dikasih waktu dari jam 6 sampai jam 7. Jam 7 nanti kita sarapan, jam setengah 8 selesai sarapan, nanti kita langsung pembiasaan pagi yaitu berbaris. Terus habis itu baru deh masuk ke kelas masing-masing.